Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen dan koperasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erlangga Dewa Suparta nomor presensi 6. Lalu saya sendiri, Faradila Asya Putri nomor presensi 8. Dan Ina Sofa Khairunisa nomor presensi 12. Terima kasih. Happy listening. Halo semua, kembali lagi bersama saya Ina Sofa Heronisa dari kelas 10 MIPA 6, nomor presensi 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, asas, landasan, tujuan, fungsi, dan prinsip dari koperasi. Apa aja sih? Mari kita bahas. Koperasi. Apa sih koperasi itu? Berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oke, selanjutnya ada asas koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 2 menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Karena itu, dalam pengembangan koperasi, rasa setia kawan tersebut harus didukung oleh unsur penting lainnya, yaitu adanya kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri. Landasan koperasi. Yang pertama ada landasan ideal. Landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, landasan struktural. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dan landasan geraknya pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang ketiga, landasan operasional. Landasan operasional merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Landasan operasional koperasi ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang kedua, Anggaran Dasar atau AD dan Anggaran Rumah Tangga atau ART. Landasan terakhir yaitu landasan mental. Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi setiap anggota harus punya rasa setia kawan dengan anggota lainnya. Juga memiliki kesadaran pribadi untuk memajukan koperasi. Selanjutnya ada tujuan. Dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 disebutkan koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada fungsi dan peran koperasi. Dalam bab 3 pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan fungsi dan peran koperasi, antara lain yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dan manusia. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok gurunya. Yang terakhir, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya ada prinsip ekonomi.
Yang pertama ada keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, mandiri. Selanjutnya ada pembagian SHU secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Yang kelima, ada pemberian balas jasa terbatas atas modal. Yang keenam, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, dan pengawas. Prinsip yang terakhir yaitu kerjasama antar koperasi. Halo semua, kembali lagi dengan saya Faradila Asya Putri dari 10 MIPA 6 absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat organisasi koperasi dan penggolongan koperasi. Apa sih perangkat organisasi koperasi? Mari kita bahas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21, sebuah koperasi harus dilengkapi dengan perangkat organisasi, yaitu 1. Rapat anggota. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi yang menentukan kebijakan koperasi. Dalam rapat anggota ditetapkan A. Anggaran dasar, B. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. C. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. Yang D. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. E. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. F. Pembagian sisa hasil usaha. Yang G. Ada penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Rapat anggota dilaksanakan minimal sekali dalam setahun. Yang kedua, ada pengurus. Pengurus dipilih oleh anggota dalam rapat anggota. Masa jabatan pengurus paling lama yaitu 5 tahun. Lama juga ya. Adapun tugas-tugas pengurus. Yang pertama yaitu mengelola koperasi dan usahanya. Yang kedua, ada mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana, anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi. Yang ketiga, ada menyelenggarakan rapat anggota. Yang keempat, ada mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Yang kelima, ada menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Yang keenam, memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Adapun wewenang pengurus, yang pertama yaitu mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua yaitu memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Yang ketiga, ada melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Adapun tugas-tugas pengawas. Pengawas dipilih dari anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan dapat dipilih sebagai pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Tugas-tugas pengawas yang pertama adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, ada membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. Adapun wewenang pengawas, yang pertama yaitu meneliti catatan yang ada pada koperasi. Yang kedua, ada mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Penggolongan koperasi. Penggolongan koperasi berdasarkan apa aja sih? Mari kita bahas. Yang pertama, ada keanggotaannya. Dilihat dari keanggotaannya, koperasi di Indonesia dibedakan menjadi A. Koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang perseorangan dengan jumlah minimal 20 orang. Lingkup kerjanya, satu kantor atau usaha, satu kelurahan atau desa, atau satu kecamatan. Contoh koperasi pegawai yaitu KUD. Yang kedua atau B, koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi yang berbadan hukum.
Koperasi sekunder terbagi lagi sebagai berikut. Yang pertama adalah koperasi pusat. Koperasi pusat adalah koperasi yang anggotanya minimal 5 koperasi primer. Wilayah kerjanya satu kota atau satu kabupaten. Yang kedua ada koperasi gabungan. Koperasi gabungan adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi. Pusat wilayah kerjanya satu provinsi. Yang ketiga ada koperasi induk. Koperasi induk adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi gabungan. Wilayah kerjanya skala nasional. Adapun jenis-jenis usaha dalam penggolongan koperasi. Dilihat dari kegiatan usaha yang dilakukan koperasi, dikelompokkan menjadi A. Koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang melakukan kegiatan usaha membantu proses produksi yang dilakukan anggotanya. Koperasi yang dilakukan antaranya menyediakan bahan baku, menyediakan alat produksi, memasarkan hasil produksi. Contoh koperasi pengrajin anyaman. Yang B, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini kegiatan menyediakan atau menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya. Yang C, ada koperasi simpan pinjam. Koperasi ini kegiatan usahanya menyediakan layanan simpanan dan pinjaman bagi anggotanya. Yang D atau yang terakhir yaitu koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang melakukan kegiatan lebih dari satu atau lebih dari satu jenis. Misalnya, selain sebagai koperasi, simpanan pinjam juga menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya. Model koperasi. Model koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41 terbagi menjadi dua, yakni model sendiri dan model pinjaman. Model sendiri dapat berasal dari simpanan pokok. Simpanan pokok ini adalah simpanan wajib dibayar ketika seseorang menjadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil selama jadi anggota. Jumlahnya sama untuk setiap anggota. Yang kedua, simpanan wajib. Simpanan wajib ini dibayar anggota secara berkala, misalnya bulanan dengan jumlah yang sama setiap bulanannya. Yang ketiga, dana cadangan. Dana cadangan ini diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dengan tujuan untuk menambah modal dan menutup kerugian. Yang keempat, berasal dari hibah. Dana hibah adalah sejumlah uang atau barang yang diterima dari pihak lain dan tidak mengikat. Modal usaha yang kedua yaitu modal pinjaman. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lain, bank atau lembaga lain, serta penerbitan obligasi atau surat utang lainnya. Kali ini saya Erlangga Dewa Suparta akan menjelaskan tentang lambang koperasi. Lambang koperasi terbagi menjadi dua, yaitu lambang koperasi lama dan lambang koperasi baru. Lambang koperasi lama berbentuk seperti ini, dan lambang koperasi yang kedua berbentuk seperti ini. Arti dari lambang-lambang koperasi lama. Yang pertama ada bintang dan perisai, menggambarkan Pancasila sebagai landasan ideal koperasi Indonesia. Yang kedua, gigi roda, melambangkan usaha yang terus-menerus oleh koperasi. Yang ketiga, rantai, melambangkan kesatuan dan persatuan yang kokoh. Yang keempat, pohon beringin, melambangkan sifat kemasyarakatan yang berkepribadian Indonesia. Yang kelima, timbangan, melambangkan keadilan sosial yang merupakan salah satu dasar koperasi. Yang keenam, padi dan kapas, melambangkan kemakmuran rakyat yang akan dicapai. Dan yang terakhir, tulisan Koperasi Indonesia, melambangkan kepribadian Koperasi Indonesia. Lambang koperasi yang baru, bentuknya lebih simpel dan memiliki satu jenis warna. Arti-artinya antara lain, gambar bunga memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian Indonesia, mengandung bahwa koperasi Indonesia harus selalu berkembang cemerlang, berwawasan variatif, inovatif, sekaligus produktif dalam kegiatannya, serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi. Gambar 4 sudut pandang melambangkan arah mata angin koperasi Indonesia sebagai
Gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan, sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan, dan demokrasi, selalu menuju keunggulan dalam persaingan global. Lambang yang ketiga yaitu teks koperasi Indonesia, memberikan kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan zaman yang mencerminkan pada perekonomian yang bersemangat tinggi. Teks koperasi Indonesia yang sejajar rapi mengandung makna adanya ikatan yang kuat baik dalam lingkungan internal koperasi Indonesia maupun antara koperasi Indonesia dan para anggotanya. Yang keempat, warna pastel yang digunakan pada lambang koperasi baru memiliki arti suatu keinginan, ketabahan, kemauan, dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya. Yang kelima, 4 kuncup bunga mengartikan sebuah lingkaran yang berhubungan satu kuncup dengan kuncup lainnya, menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun koperasi Indonesia. Kalian sudah tahu belum apa itu koperasi sekolah? Koperasi sekolah adalah koperasi yang berada di sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, atau yang sederajat. Koperasi ini anggotanya seluruh siswa di sekolah tersebut. Koperasi sekolah sering kita kenal dengan nama koperasi siswa. Koperasi sekolah tidak berbadan hukum. Koperasi ini dibentuk khusus untuk kepentingan pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas fungsi koperasi sekolah. Koperasi sekolah didirikan dengan tujuan yang pertama mendidik siswa untuk latihan berkoperasi, yang kedua mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang perkoperasian, yang ketiga melatih siswa untuk tanggung jawab, disiplin, dan bergotong royong. Yang keempat, melatih siswa agar punya pengalaman praktis dalam berkoperasi. Yang terakhir, menumbuhkan jiwa demokratis. Selanjutnya ada ciri koperasi sekolah. Yang pertama, koperasi sekolah tidak berbadan hukum. Yang kedua, anggotanya adalah siswa sekolah tersebut. Ketiga, keanggotaan berlangsung selama yang bersangkutan terdaftar sebagai siswa sekolah tersebut. Yang keempat, koperasi sekolah merupakan koperasi serba usaha. Yang terakhir, koperasi sekolah mempunyai manfaat baik secara ekonomi maupun pendidikan. Selanjutnya ada tahap pendirian koperasi. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini, kepala sekolah, guru, siswa mengadakan pertemuan untuk membahas pendirian koperasi sekolah. Selanjutnya, membentuk panitia yang akan melakukan persiapan-persiapan. Yang kedua yaitu tahap pembentukan. Setelah tahap persiapan selesai, selanjutnya tahap pembentukan. Pada tahap adalah rapat pembentukan koperasi sekolah. Yang terakhir yaitu tahap pengesahan. Setelah pembentukan koperasi sekolah, tahap selanjutnya adalah pengajuan pengesahan ke kantor koperasi setempat. Selanjutnya kita akan membahas jenis usaha koperasi sekolah. Kegiatan usaha yang bisa dilakukan koperasi sekolah diantaranya yaitu pertama unit usaha pertokoan. Unit ini bertujuan melayani kebutuhan pokok para siswa. Umumnya barang yang disediakan di toko adalah alat tulis, seragam, sekolah, buku pelajaran, dan barang lainnya. Yang kedua ada unit usaha kafetaria atau kantin sekolah. Unit ini bertujuan menyediakan kebutuhan makanan dan minuman bagi siswa dengan harga yang murah. Kebersihan dan kesehatan lebih terjaga, serta siswa tidak perlu keluar sekolah. Yang ketiga ada unit usaha simpan pinjam. Unit ini bertujuan mendidik siswa untuk hemat dan gemar menabung. Unit ini juga bisa memberikan pinjaman pada siswa yang membutuhkan. Jenis usaha koperasi yang terakhir yaitu unit usaha jasa lainnya. Unit ini bertujuan memberikan layanan
layanan jasa pada para siswa. Unit ini disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Unit ini dapat berupa usaha fotokopi, penjilitan, pengetikan, serta lainnya. Bidang apa aja sih dalam pengelolaan koperasi sekolah? Mari kita bahas. Yang pertama ada bidang keanggotaan. Persyaratan jadi anggota koperasi yaitu A. Siswa terdaftar aktif di sekolah tersebut. B. Siswa sanggup memenuhi ketentuan yang berlaku. C. Siswa memenuhi kewajiban sebagai anggota koperasi. Keanggotaan siswa pada koperasi sekolah akan berakhir jika A. Siswa meninggal dunia. B. Siswa pindah sekolah. C. Siswa berhenti sekolah baik karena telah lulus dari sekolah tersebut atau karena alasan lain. Hak siswa sebagai anggota koperasi adalah A. Memilih dan dipilih sebagai pengurus. B. Memberikan saran baik diminta maupun tidak. C. Mendapat sisa hasil usaha sesuai ketentuan. D. Mendapatkan pelayanan yang sama dengan anggota yang lainnya. Selain memiliki hak, anggota juga mempunyai kewajiban, di antaranya A. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan. B. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan memajukan koperasi. C. Menjaga nama baik sekolah. Yang kedua yaitu bidang organisasi. Bidang ini berkaitan dengan perangkat organisasi koperasi yang meliputi rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Ketiganya harus berjalan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu bidang administrasi. Koperasi yang baik adalah yang memiliki administrasi dan pembukuan yang baik dan tertib. Untuk itu, koperasi perlu melengkapi administrasi keanggotaan dan administrasi keuangan sesuai prinsip yang berlaku. Yang keempat ada bidang permodalan. Modal koperasi sekolah bisa dari modal sendiri maupun modal dari luar. A. Modal sendiri yaitu modal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan yang berasal dari sisa hasil usaha yang tidak dibagi. B. Modal dari luar yaitu modal yang berasal dari simpanan sukarela, pinjaman dari bank, pinjaman dari koperasi lain, ataupun sumber lainnya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu pembinaan. Kepala sekolah dan guru harus memberikan pembinaan secara kontinu guna memperlancar dan kelangsungan koperasi sekolah. Pembina bisa dalam bentuk A. Pemberian fasilitas yang diperlukan koperasi sekolah seperti ruangan, peralatan, dan perlengkapan. B. Pendidikan koperasi baik melalui mata pelajaran ekonomi atau pelatihan khusus. C. Studi banding ke koperasi sekolah lainnya. Sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, pajak, dan kewajiban pada tahun yang bersangkutan. SHU dibagikan pada anggota dalam bentuk jasa modal atau jasa anggota. Jasa modal ini dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya simpanan anggota tersebut di koperasi. Sedangkan jasa anggota dibagikan kepada anggota berdasarkan kontribusinya pada koperasi sesuai dengan jenis koperasinya. Pada koperasi konsumsi, besar jasa anggota pada koperasi ini berdasarkan besar kecilnya anggota berbelanja di koperasi. Sedangkan koperasi simpan pinjam, besar jasa anggota pada koperasi simpan pinjam tergantung dari jumlah jasa pinjaman yang diberikan anggota pada koperasi. Sedangkan pada koperasi produksi, besar jasanya anggota koperasi produksi ditentukan oleh besar kecilnya anggota menjual hasil produksi ke koperasi. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Semoga paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.